Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Juga saya mengucapkan ribuan terima kasih karena telah sudi hadir memenuhi undangan saya di pagi hari ini. Di sini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru, saya meminta Bapak Ibu Guru di sini untuk menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan halaman budaya positif. Dan di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu atau merasa lebih pintar, tapi di sini saya ingin berbagi dari ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru merah. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgahlah Tuhan di Bukit Tinggi. Assalamualaikum untuk semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya Triwahyuni TGP Angkatan 11 Kabupaten Karimun. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep ikuti budaya positif yaitu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Sebelum saya melanjutkan ke kuis persepsi tentang teori kontrol, saya ada pertanyaan buat Bapak Ibu Guru. Coba Bapak Ibu bayangkan di telapak tangan Bapak Ibu ini ada benda atau hal yang paling berharga. Ayo kita membayangkan di telapak tangan kita ada benda dan hal yang paling berharga buat kita. Lalu kita genggam dan kita jaga sepenuh hati dan perasaan kita. Lalu saya akan mencoba dengan segala cara. Saya akan coba dengan segala cara dan segala hal untuk mengambil hal yang berharga di dalam genggaman Bapak Ibu. Bu Ani, saya menawarkan benda yang ada di dalam Ibu dengan harga yang sangat tinggi. Apakah Ibu mau membeli? Tidak mau? Kenapa Ibu tidak mau membeli? Saya? Karena berharga bagi Ibu. Benda yang berharga akan kita jaga sekuat dan semampu kita mengambil pelajaran. Dalam hal ini yang memegang kontrol diri adalah diri kita sendiri. Contohnya seperti Ibu Ani tadi, saya ingin menawarkan apa yang berharga di dalam genggaman Ibu Ani dengan harga yang sangat tinggi. Tetapi Ibu Ani tidak
tidak mau memberikannya karena benda yang di dalam genggaman ibu sangat berharga bagi mereka. Walaupun dipaksa, seandainya saya paksa, apakah ibu akan memberi ibu? Tidak akan memberi. Disitulah berarti kita bisa simpulkan bahwa kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Miskonsepsi tentang teori mengontrol murid. Yang kedua, bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa. Selama ini kita merasa kita menjadi guru, kita berhak memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut tidak melakukannya, maka kita akan marah atau kita akan menghukum. Seharusnya murid ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, kita tidak dapat memaksa murid kita untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Walaupun murid kita mengikuti apa kata kita, ini terjadi karena sedang menginginkan diri murid kita sedang menginginkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid-murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Padahal murid kita tidak suka apa hal yang kita suruh, tapi dia terpaksa melakukan apa yang kita suruh. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar memulai satu perilaku tertentu, padahal murid tidak suka melakukan hal itu. Tapi kita merasa hal yang kita suruh, hal yang kita minta siswa kita buat itu benar, padahal itu salah atau kurang benar. Kita dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita menjadi guru ini dalam tidak sadar membuat siswa kita merasa bersalah. Menggunakan kritik dan saran bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka merasa apa perbuatan yang mereka lakukan itu dianggap buruk. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita merasa kita orang dewasa, kita sedang merasa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tersebut. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Selanjutnya, menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas.
di mana stimulus respon yaitu realitas kebutuhan. Kita selalu menganggap kebutuhan setiap orang itu sama atau kebutuhan setiap anak itu sama. Padahal menurut teori Monroe, realitas kebutuhan kita itu berbeda atau kebutuhan setiap anak itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita selalu berpikir bahwa semua anak kita itu melihat hal yang sama. Padahal setiap anak atau setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selama ini kita selalu mengajar membuat tugas atau perintah dengan sama rata kepada anak-anak kita. Padahal minat, bakat dan kemampuan anak kita itu berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda-beda. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apabila anak kita berbuat kesalahan, maka kita selalu menganggap anak itu salah. Apabila dia berbuat kesalahan, kita selalu menganggap anak itu salah tanpa menanya atau mencari tahu apa penyebab anak itu berbuat salah. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus responnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Dalam artinya kita selalu merasa kita bisa mengontrol anak didik kita. Padahal yang bisa mengontrol diri kita atau yang bisa mengontrol diri anak kita itu ialah diri kita sendiri. Yang terakhir, kebangsaan ada pada saat tuntukan gagal. Kita selalu kadang memaksa anak harus suka dengan apa yang kita tentukan atau dengan apa yang kita buat. Kadang-kadang anak itu tidak bisa memilih apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau. Mereka terpaksa mengikuti perintah kita sebagai guru. Kita masuk ke sesi disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa mendapat yang ya. Apa itu disiplin? Apa yang terlintas di pikiran Pak Dino? Disiplin itu banyak yang bisa kita artikan. Yang sederhananya kita disiplin itu tepat waktu kita menjalankan tugas kita sesuai apa perintah kita laksanakan. Itu aja. Ya, menurut Pak Dino disiplin itu ialah datang tepat waktu dan melaksanakan apa yang menjadi tugas. Itu Pak Dino? Ya. Menurut Pak Ibu yang lain, Pak Nas. Kalau menurut saya, yang namanya disiplin itu melakukan sesuatu sesuai dengan aturan atau kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Iya ya. Ya. Bu ya, ini Bu Rusna. Pak Eko. Halo Pak Eko, apa yang disiplin yang ada di pikiran Pak Eko? Menurut saya, dasar dari disiplin itu sesuatu yang kita kerjakan sesuai dengan SOP yang telah disepakati bersama. Menurut Pak Eko, disiplin itu adalah sesuatu yang kita kerjakan sesuai dengan SOP yang kita telah sepakati bersama. ya. Makna disiplin positif tadi menurut Bapak itu ada berbagai macam.
Untuk apa sesungguhnya arti disiplin itu? Ada yang ingin menambahkan dari jawaban-jawaban yang tadi? Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apa kaitan disiplin dengan nilai-nilai kebajikan? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, Pak Mas. Kalau menurut saya kaitan disiplin dengan nilai-nilai kebajikan ini kita pahami bersama. Konsep disiplin ini adalah untuk mengatur atau membuat seseorang atau pelaku yang ada di suatu tempat itu mengikuti sesuatu yang telah kita sepakati. Jadi hubungannya dengan nilai kebajikan ini, selama saya hidup tidak ada satupun yang namanya disiplin itu tidak ada nilai kebajikannya. Disiplin itu diciptakan untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan. Contoh paling sederhana, kita di sekolah masuk tepat waktu. Itu tidak ada nilai keburukan di sana. Mesti untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan. Dan banyak hal-hal lagi yang berbentuk nilai-nilai disiplin ini bertujuan untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan. Kalau saya simpulkan, inti dari disiplin itu ya memang untuk menciptakan nilai kebajikan, supaya kita sebagai, kalau kita di sini sebagai guru itu bisa menerapkan atau memberi tauladan contoh kepada peserta didik kita. Terima kasih Pak Nas. Kalau menurut Pak Nas, kaitannya tentu ada kaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Contohnya kita datang tepat waktu. Berarti kita nilai-nilai kebajikan yang ada pada kita ialah untuk mendisiplinkan diri kita menjadi contoh yang baik kepada siswa-siswi kita. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward atau ancaman atau hukuman. Di sini yang dimaksud dengan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Kadang-kadang kita selalu tepatnya siapa yang datang paling pagi, ibu kasih hadiah atau ibu kasih permen atau ibu kasih emoji dengan senyuman. Tapi ternyata dengan memberikan imbalan seperti penghargaan itu tidak salah. Tapi setelah kita tidak memberikan imbalan, setelah kita tidak memberikan penghargaan, maka murid kita akan menjadi malas. Ya? Dia berbuat karena sesuatu, karena imbalan. Tidak salah, memberi imbalan itu adalah motivasi, tapi berdampaknya kepada siswa itu setelah kita tidak ada imbalan atau kita tidak memberikan imbalan atau penghargaan atau reward, maka siswa kita akan menjadi malas. Bisa jadi mereka berbuat atau mereka rajin karena imbalan. Untuk menjadikan mereka seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan
menjadikan murid kita seorang yang paham betul apa itu sesuatu aliran, untuk mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu itu harus berasal dari dalam diri mereka sendiri. Contohnya, mereka datang pagi ke sekolah berdasarkan hati dan keinginan mereka. Itu juga kita sebagai seorang guru datang pagi sekolah sesuai dengan keinginan hati kita, bukan karena tuntutan dari kepala sekolah atau bukan dari ingin terlihat baik di mata teman sejawat atau di mata siswa. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, bukan karena dorongan, bukan karena masakan dari kita sebagai seorang guru. Mereka datang ke sekolah pagi, mereka mengerjakan tanggung jawab mereka sebagai siswa, itu berasal dari diri mereka sendiri, bukan paksaan atau bukan karena takut hukuman. Di sini nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, yaitu profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergerak kritis. Yang keempat, keanekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Yang kedua, keterampilan hidup dapat dipercaya. Keterampilan hidup ialah dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri, berbuat baik karena keinginan sendiri, bukan karena takut atau bukan karena dorongan dari orang lain. Yang selanjutnya itu ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu menonton tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya
pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, mengasi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Pilihan apa yang mendasari perilaku murid? Dan guru berusaha untuk dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. 5 adalah kebutuhan akan penguasaan. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baiklah Bapak Ibu Guru, inilah 5 kebutuhan dasar manusia seperti apa yang ada di dalam video yang baru kita ketahui. Jadi kita sebelum menghukum atau membuat siswa merasa bersalah, maka kita harus mengetahui dulu apa kebutuhan dasar dari siswa kita. Terkadang kita sebagai seorang guru selalu merasa kita adalah orang yang paling benar tanpa memikirkan kondisi emosional pada anak itu sendiri. Apa keinginan anak kita? Apa minat dan bakat anak kita? Seharusnya kita mengetahui dulu, mencari tahu sebelum bertindak. Terus selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 2. Yang pertama ialah motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik budaya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Boleh jadi siswa kita melakukan apa yang kita inginkan, menaati peraturan yang kita buat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa, kalau untuk kita sebagai guru, hanya contohnya kita datang pagi-pagi ke sekolah bukan karena dari motivasi dari diri kita sendiri, tapi karena peraturan, menaati atau mentakuti peraturan yang dibuat oleh kepala sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Di sini tadi sudah saya sampaikan, boleh jadi siswa kita rajin datang ke sekolah, rajin berbuat apa yang kita inginkan hanya untuk mendapat imbalan. Hanya untuk mendapat imbalan serta penghargaan. Boleh jadi kita berbuat satu hal hanya untuk dapat penghargaan atau mendapat pujian dari orang lain. Yang kedua, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punyai. Motivasi ini ialah datangnya dari diri kita sendiri, dari kemauan kita sendiri, keinginan kita untuk berbuat baik, agar sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai dari diri kita sendiri, bahwa kita percaya saya bisa melakukan hal ini agar saya menjadi lebih baik, bukan karena untuk mendapat pujian atau takut pada hukuman. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Tidak terencana
tiba-tiba. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Tiba-tiba murid kita melakukan kesalahan, kita langsung menghukum sesuai dengan peraturan yang telah kita buat. Contohnya, murid kita datang ke sekolah tidak memakai baju seragam, padahal sekolah kita membuat peraturan setiap murid harus memakai baju seragam. Kita langsung menghukum, kamu tak boleh pakai baju bebas, harus pakai baju seragam, pulang kamu, ambil baju. Kalau kamu tidak mau pulang, kamu tidak boleh ikut pelajaran. Itu contoh ialah hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sedangkan murid tidak tahu apa peraturan yang kita buat di sekolah. Tiba-tiba murid kita tuduh melanggar peraturan, padahal waktu kita membuat peraturan sekolah kita tidak melibatkan murid. Selanjutnya, bersifat satu arah. Bersifat satu arah, kita hanya ingin kita sendiri didengar tanpa kita mendengarkan pendapat dari murid kita. Yang selanjutnya berupa hukuman fisik. Berupa hukuman fisik, kita mencubit, memukul atau sebagainya. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan sekolah. Contohnya, kita membuat peraturan sekolah diketahui oleh guru, orang tua, dan juga murid. Tiba-tiba murid kita melanggar peraturan yang telah kita sepakati, maka murid kita wajib menerima konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jika guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini contohnya proses menciptakan kondisi agar murid untuk memperbaiki kesalahan dengan cara kita memanggil murid kita bertanya kenapa murid kita berbuat salah, terus kita memberi nasihat agar ia bisa berubah. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 2 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif dan pihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia
ibu dan bapak guru hebat. Bapak Ibu, itulah tadi 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama tadi ialah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kita sebagai seorang guru disarankan untuk menjadi posisi sebagai manajer. Tapi kadang-kadang kita selalu salah. Dulunya saya juga begitu. Kalau bagi saya itu, kalau anak yang salah harus dihukum. Ternyata posisi itu untuk seorang guru kurang tepat. Tetapi yang tepat adalah posisi manajer. Semoga setelah melihat video ini, kita sama-sama pelan-pelan untuk menuju ke posisi manajer. Posisi kontrol apakah aku? Dengan kalimat apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini ada pada posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Kalau Pak Nak penghukum, kalau Pak Eko? Apa rencanamu? Kalau seandainya guru berkata, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita menanyakan hal ini kepada budak. Kita berada di posisi kontrol apa ini, Bapak Ibu? Kalau saya ada sebagai penghukum, ada dihukum, ada bersalah, ada sebagai Kalau Pak Suwarto penghukum, membuat rasa bersalah. Pak Suwarto sering hukum. Nanti untuk kedepannya Pak, kita Pak Suwarto akan pelan-pelan berubah menjadi posisi manajer. Kalau menurut Pak Dino, yang tadi apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalimat ini berada pada posisi kontrol yang mana? Ada kalau seandainya guru memberi pertanyaan ini kepada siswa, berarti guru itu ada di posisi kontrol yang mana? Ini adalah posisi kontrol manajer, karena kita bertanya kepada siswa apa rencana yang akan dilakukan sesuatu. Kalau ini pertanyaan ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini ada di Tuhan. Kita minta dikasih hati kepada siswa sehingga kadang-kadang siswa merasa dia menjadi orang yang gagal atau bersalah. Dan selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini member pengaman. Karena apa? Tak dapat nilai. Kalau lanjut deh, tadi satu tak terbuka tak pernah Bapak Ibu pasti sudah paham kan? Untuk selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Menurut Bapak Ibu, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada ya Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Ya. Pak Sekolah. Mengapa keyakinan kelas atau tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini dibuat guru dengan siswa sama-sama rapat dengan siswa, berbuat sepakatan antara guru dengan siswa di kelas dia itu lah apa aja yang harus dibuat sama-sama gitu kan, dirancang, dibahas sama-sama guru dan murid-murid dia. Kemudian sanksi-sanksinya juga dibuat bersama-sama. Kalau terlambat ini itu antara guru dengan siswa sama-sama
sama-sama membuat peraturan di kelas dia atau keyakinan kelas. Ini yang diyakini dan ini yang kalau dibuat tapi tidak dijalankan, sama ada tak ada fungsinya kan. Jadi makanya dinamakan keyakinan. Maaf. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama guru dan murid. Kemudian di situ ada sekali sanksinya sehingga semua siswa paham. Karena kalau peraturan kelas biasanya ini guru buat sendiri sehingga murid tidak paham apa ada yang menjadi masalah kalau murid terlambat dalam tugas. Dan di situ menunjukkan mengapa keyakinan kelas, menunjukkan bahwa siswa juga boleh membuat pendapat saat membuat keyakinan kelas, membuat ide atau bereksplorasi pendapat dia, sehingga siswa tidak lagi sebagai benda atau objek. Jadi siswa dijadikan sebagai subjek sama dengan guru. Dia boleh memberi pandangan, pendapat ataupun mengkritik, dia boleh bebas. Di sini menyatakan bahwa siswa sama guru mulai hak yang sama untuk mengeluarkan pandangan atau pendapat. Kita dinamakan keyakinan, sesuatu yang dibuat dan diyakini bersama-sama. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Menurut pandangan Bapak Kepala Sekolah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru kelas dan siswa. Bapak Ibu yang lain ada yang mau berpendapat tentang mengapa keyakinan? Nah, menurut saya mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan? Saya mengajak meyakinkan siswa itu membuat kelas itu meyakinkan mereka itu kelas itu sebagai rumah kedua untuk mereka. Jadi kalau mereka sudah menganggap kelas itu sudah yakin kelas itu rumah kedua mereka, otomatis mereka akan mematuhi peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang macam mana di rumah, begitu juga dibuat di sekolah, seperti kebersihan. Karena kalau rumah tidak kotor, tentu dia tidak suka. Juga dia harus menerapkan kebersihan di kelasnya. Menurut saya seperti itu. Menurut Pak Ino, mengapa keyakinan kelas mengapa bukan peraturan kelas? Menurut Pak Ino, keyakinan kelas merupakan rumah kedua bagi siswa. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi? Ya, Pak. Kalau dari saya, mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Secara konsep dan materinya telah sampai oleh Bapak Kepala Sekolah dan Pak Bimo tadi. Jadi ini dua pilihan sebenarnya kalau kalimat ini. Mengapa bukan peraturan? Kenapa harus yakin? Kenapa harus keyakinan kelas? Kalau menurut saya, dua-duanya sama-sama baik sebagai alat kontrol untuk menerapkan disiplin positif di sekolah maupun di dalam kelas. Tetapi kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Alasannya, kita ini pertama tadi dibuat bersama. Yang kedua, keyakinan kelas ini diawali dengan kalimat atau nilai-nilai yang positif. Berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kalimatnya lebih cenderung negatif. Contoh, tidak boleh bermain di kelas, tidak boleh terlambat datang, tidak boleh membuang sampah. Diawali dengan kalimat-kalimat negatif. Tapi kalau keyakinan kelas ini nilainya bersifat positif. Contoh, menjaga ketertiban bersama, sama sahabat, menghormati sesama teman, itu kan positif. Jadi untuk penanaman nilai-nilai positif awal harus kita awali dengan kalimat-kalimat yang positif. Jadi itu kesimpulannya, mengapa harus keyakinan bukan peraturan kelas.
Meskipun dua-duanya sama-sama baik, tetapi kalau menurut saya lebih baik keyakinan kelas. Terima kasih Pak Nas. Kalau menurut mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Sebenarnya kedua-duanya keyakinan dan peraturan ini sama-sama baik. Cuma kalau peraturan itu cenderung ke negatif. Saya boleh menanggapi Bu? Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Nas atau menambahkan apa yang disampaikan? Karena di sini kita sambil berbagi ya. Berbagi tentang mengapa keyakinan, sepakat itu semua tidak peraturan. Mengapa namanya keyakinan bukan peraturan? Menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Nas tadi, cenderung negatif. Memang kata-katanya itu seperti larangan, kata-katanya menakutkan gitu. Awas, jangan seperti menghukum, gitu, ya, tidak mengajak. Kalau peraturan kelas tidak mungkin marilah mengajak, ya kan? Kalau jangan, awas, ini kan kata-kata yang menakutkan, ancaman gitu, mengancam, sehingga belum apa-apa mental orang lain dan dijatuhkan gitu. Jadi bagaimana anak itu mau berkreasi ya, mau berkreasi atau mau berpikir kritis, belum apa-apa sudah dia ditakutkan dengan kata-kata jangan, awas, seandainya, ini kan ancaman. Kalau kata-kata keyakinan bersama-sama kita mengajak, mari, ayo, ini kata-kata sejuk mengajak, tujuannya sama, cara penyampaiannya berbeda. Makanya diberi nama keyakinan. Jadi setelah ini nanti Bapak Ibu boleh buat keyakinan kelas masing-masing. Maka di sekolah kita keyakinan sekolah supaya kita semua dapat melaksanakan tugas dengan baik. Saya rasa ini adalah tambahan atau menanggapi apa yang dikatakan Anas sebagai tambahan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bola karena masukan ini. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada beberapa alasan mendasar mengapa keyakinan kelas dianggap lebih efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif. Yang pertama adalah keyakinan kelas ini melibatkan siswa. Siswa terlibat perbuatan bersama. Keyakinan kelas dibuat bersama antara guru dan siswa. Hal ini memberikan siswa rasa memiliki dan tanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat. Motivasi internal dengan terlibat aktif dalam pembuatan keyakinan kelas, maka siswa lebih termotivasi untuk mematuhinya karena mereka merasa keyakinan tersebut adalah milik mereka karena mereka yang membuat keyakinan tersebut. Yang kedua, fokus pada nilai-nilai positif. Keyakinan kelas ini berfokus pada nilai-nilai yang positif. Keyakinan kelas lebih fokus pada pengembangan nilai-nilai positif seperti saling menghormati, kerjasama, dan tanggung jawab. Motivasi dari nilai-nilai ini adalah dengan memfokuskan pada nilai-nilai positif, siswa termotivasi untuk berbuat baik secara alami, bukan karena takut pada hukuman. Yang ketiga, fleksibilitas, yaitu adaptasi. Keyakinan kelas lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan kelas itu sendiri. Pertumbuhan, keyakinan kelas dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa. Yang terakhir, hubungan guru dan siswa, yaitu kepercayaan. Proses pembuatan keyakinan kelas dapat memperkuat hubungan antara guru dan siswa, membangun rasa saling percaya dan menghormati. Komunikasi, hubungan guru dan siswa terkait komunikasi yang terbuka. Keyakinan kelas mendorong terciptanya komunikasi
Pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Tak perlu banyak-banyak keyakinan kelas, banyak-banyak siswa tak bisa mengingat dan sulit untuk melaksanakannya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ialah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama ialah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Yang pertama tadi, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip sudah berlaku berupa memenuhi satu kebutuhan, yaitu dengan kita menyampaikan kepada siswa, kamu pasti punya rasa setiap siswa buat salah, kita tidak langsung menuduh atau memberi hukuman selain kita menanyakan kepada siswa dalam kalimat-kalimat tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Terakhir dengan perkataan kamu melakukannya karena mempertahankan hal yang penting bagi kamu. Kedua, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pelajaran. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan suatu dari pelajaran. Kalau kita tidak membuat salah, kita tidak tahu apa pelajaran dari kesalahan yang telah kita buat. Guru bisa berkata kepada siswa yang berbuat salah atau siswa kita yang melakukan kesalahan dengan perkataan-perkataan berikut. Ini contohnya seorang guru menstabilkan identitas dengan kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin cari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Tapi kalau untuk poin yang pertama, berbuat salah itu wajar. Walaupun kita kata berbuat salah itu wajar, tapi kita juga harus beri solusi. Nanti kalau kita bilang berbuat salah itu wajar, anak kita salah tanggapan pula. Dia bilang, Bapak Ibu guru bilang berbuat salah itu hal yang wajar. Jadi dia buat terus. Jadi yang terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Bahwa kita termotivasi secara intrinsik dengan menanyakan kepada siswa kita yang melakukan kesalahan dengan pertanyaan apa keyakinan kelas kita. Dengan kita menanyakan kepada siswa apa keyakinan kelas kita, maka siswa kita akan mengingat apa keyakinan
guru. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas? Sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini kita skip dulu. Ini keyakinan sekitar diskusi yang saya buat kepada siswa saya yang kedapatan ia tidur di dalam ruangan kelas karena dengan alasan mengantuk. Malam dia tidak tidur karena banyak main HP. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini. Sebelum saya menutupkan acara ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Bunga selasi di perempatan, ada petani anaknya bisa. Terima kasih diberikan kesempatan. Semoga presentasi ini membawa kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hati-hati